Kemlu libatkan dubes asing tarik investasi ke Indonesia. Ribu peserta ikut seleksi manajer koperasi Desa Merah Putih di NTT. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara, edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Alfia Fatmania. Kita masuk ke berita pertama. Kementerian Luar Negeri melibatkan para duta besar asing di Jakarta untuk memperkenalkan Satgas Debottlenecking kepada investor global. Langkah ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian hambatan usaha sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Kementerian Luar Negeri membantu Kementerian Keuangan memperkenalkan Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah P2SP atau debottlenecking kepada investor asing guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan usaha dan investasi di Indonesia. Sosialisasi itu disampaikan melalui para duta besar asing di Jakarta agar investor lebih mudah memperoleh akses penyelesaian persoalan investasi. Ditemui di Jakarta Selasa 12 Mei, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno mengatakan sudah menyampaikan kepada para duta besar asing di Jakarta mengenai adanya Satgas Debottlenecking yang berfungsi mengatasi langsung hambatan usaha dan investasi di tanah air. Menurutnya, Kedutaan Besar Indonesia di berbagai negara berperan sebagai pintu awal bagi calon investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia, termasuk mengarahkan mereka mengakses layanan Satgas Debottlenecking apabila menghadapi kendala di lapangan. Pemerintah juga menyiapkan sistem berbasis digital untuk memudahkan investor melaporkan hambatan usaha secara lebih cepat dan terpantau. Dan juga dengan sistem yang diciptakan yang baru kan pakai website ya. Jadi lebih mudah memasukkan data, kapan, persoalan di mana, sehingga kita di Kemlu bisa monitor perkembangannya dan juga membantu investor asing untuk push persoalan yang ada supaya lebih cepat selesai. Menurutnya, saat ini daya saing Indonesia di berbagai sektor sudah meningkat, tak hanya di perpajakan, tapi juga dalam menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta, saya Dinda, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa Indonesia dan Singapura akan merumuskan arah baru kemitraan strategis menyambut peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027. Hal tersebut disampaikan Menlu Sugiono dalam pernyataan pers bersama dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di kantor Kemenlu Jakarta. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura akan merumuskan arah baru kemitraan strategis menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik pada 2027. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pernyataan pers bersama dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Selasa 12 Mei. Menlu Sugiono juga mengatakan selama 6 dasawarsa terakhir, Indonesia dan Singapura telah membangun kemitraan yang sangat kuat berlandaskan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan tujuan bersama. This past 6 decades, I think Indonesia and Singapore has built a very strong partnership defined by strategic trust, mutual benefit, and shared purpose. And I like the abbreviation as mentioned to you, the Rising 60 or Republic Indonesia Singapore 60 is not just a diplomatic anniversary, it's an opportunity to re-energize our partnership for the decades ahead
and to chart renewed strategic direction for our two nations. Good afternoon, Your Excellency Dr. Vivian. Sementara itu, Menlu Vivian menilai kedua negara telah saling mendukung dalam berbagai situasi krisis. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara Indonesia dan Singapura yang bertetangga di tengah situasi geopolitik saat ini. We also had a chance in our meeting just now to review our bilateral cooperation, and I'm here to tell you that our relations are in an excellent state. And Singapore and Indonesia have stood by each other in both good times and tough times, whether it was COVID and now with the crisis in the Middle East. We have stood by each other, we've supported each other, and we will get through this crisis together. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua Menlu membahas penguatan kemitraan dan kerjasama di berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan kawasan industri. Dari Jakarta, Setian Kaharviana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Target nasional 9.000 unit, BGN luncurkan SPPG modular pertama di NTB. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Terima kasih, Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia BGN RI Dadan Hindayana meresmikan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG khusus di Desa Gegelang Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. SPPG yang dibangun menggunakan sistem modular ini akan menjadi langkah awal mencukupi kebutuhan makanan bergizi gratis atau MBG yang masuk dalam zona 3T, terdepan, terluar, tertinggal dengan kapasitas 1.000 porsi per hari. Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana meresmikan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang menggunakan sistem modular di Desa Gegelang Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa 12 Mei. SPPG tersebut menjadi unit modular pertama yang siap beroperasional penuh dari total target nasional sebanyak 9.000 unit yang khusus dibangun di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Bangunan unit SPPG dengan sistem modular dinilai cocok untuk kebutuhan daerah terpencil dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang. Jadi salah satu contoh di daerah-daerah di mana penerima manfaatnya di bawah 1.000. Jadi dibangun SPPG yang ukurannya lebih kecil dibandingkan aglomerasi, karena saya dengar penerima manfaatnya di sini ada 800. Jadi ini adalah salah satu bentuk kehadiran negara di daerah-daerah di mana penduduknya sedikit. Dan kami sudah merencanakan kurang lebih untuk yang seperti ini ada 9.000 di seluruh Indonesia. Dadan memaparkan secara nasional sebanyak 1.400 SPPG modular telah dibangun dan ditargetkan mampu mencakup 3 juta orang penerima manfaat. Sementara secara umum, progres operasional SPPG hingga saat ini telah mencapai 28.390 unit dan melayani 62,1 juta orang penerima manfaat atau kelompok rentan gizi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 11.000 peserta mengikuti seleksi SDM Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seleksi ini ditujukan untuk menyiapkan calon manajer koperasi yang akan ditempatkan di berbagai kabupaten dan kota.
Wakil Menteri PAN RB meninjau langsung pelaksanaan tes di Geraha Poltekkes Kupang. Pemerintah berharap program tersebut dapat memperkuat ekonomi masyarakat desa. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwardi Arianto meninjau pelaksanaan seleksi sumber daya manusia Koperasi Desa Merah Putih di Geraha Poltekkes Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin 11 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wamen PAN RB memastikan proses seleksi berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan. Seleksi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johannes Asadoma, menyatakan kunjungan Wamen dilakukan untuk melihat langsung kesiapan dan proses seleksi calon manajer koperasi di Nusa Tenggara Timur. Calon manajer KDMP ya seluruh Indonesia dan di sini tentu mencari kader-kader di Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita mendapat kunjungan secara khusus dari Bapak Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Bapak Purwardi bersama dengan dan beberapa staf untuk melihat langsung bagaimana kesiapan dan bagaimana pelaksanaan daripada tes manajer koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, berharap seleksi ini dapat melahirkan calon manajer koperasi yang berkualitas. Para peserta diharapkan memiliki kemampuan kognitif dan manajemen berkelanjutan untuk mendukung pengembangan koperasi di daerah. Lewat Dinas Koperasi Dauke menyambut gembira kedatangan Wamen yang mengunjungi seleksi ini. Seleksi SDM manajer koperasi ya nanti akan ditempatkan di seluruh kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Kita berharap motivasi dan arah dan petunjuk bisa dipedomani oleh peserta dan juga oleh otoritas perkoperasian. Pelaksanaan tes berlangsung sejak 4 Mei dan dijadwalkan berakhir pada 12 Mei 2026. Di Nusa Tenggara Timur, jumlah peserta yang mengikuti seleksi mencapai sekitar 11.000 orang. Setiap sesi diikuti 400 peserta dengan 4 sesi pelaksanaan setiap hari. Pemerintah berharap melalui seleksi ini akan lahir sumber daya manusia koperasi yang mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johannes Viandinando, Kantor Berita Antara, mewartakan. Istri Wakil Presiden Selvi Ananda tinjau produk kerajinan lansia Kampung Caping, Pontianak. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih, Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Istri Wakil Presiden Selvi Ananda meninjau berbagai produk kerajinan hasil karya lansia di Kampung Caping, Kota Pontianak. Produk yang dipamerkan mulai dari anyaman caping hingga dekorasi khas daerah. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pemberdayaan lansia dan promosi industri kreatif berbasis budaya lokal. Pemerintah daerah berharap perhatian tersebut dapat memotivasi para perajin untuk terus berkarya. Berbagai produk kerajinan hasil karya lansia mulai dari anyaman caping hingga dekorasi khas daerah ditinjau istri Wakil Presiden Selvi Ananda bersama 47 istri Menteri Kabinet Merah Putih
di Rumah Budaya Kampung Caping, Pontianak, Kalimantan Barat. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pemberdayaan lansia, sekaligus membantu promosi produk kerajinan lokal berbasis budaya. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Selasa 12 Mei menyatakan, kehadiran istri Wakil Presiden memberikan semangat bagi para pengrajin lansia untuk terus berkarya. Menurut Edi, apresiasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi kerajinan lokal di Kota Pontianak. Secara detail, saya melihat beliau berinteraksi dengan masyarakat dan mungkin ada yang disampaikan berkaitan dengan inovasi untuk masyarakat di sini. Nah, mudah-mudahan kedatangan ini memberikan manfaat, terutama untuk warga sekitar Kampung Caping ini. Ibu-ibu ini kan ibu-ibu menteri, pasti dia akan cerita kepada suami-suaminya, para menteri. Dan tentu ada hal-hal yang dianggapnya bisa membantu, bermanfaat untuk khususnya Kota Pontianak. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong lansia agar tetap aktif dan produktif, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat. Dukungan terhadap produk kerajinan lokal dinilai penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjaga kelestarian budaya daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV, mantap masa kini dan tetap berbudaya.